Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Teknologi Nusantara dengan prodi Teknik Industri semester 2. Kami membuat video ini untuk memenuhi nilai dan tugas dari mata kuliah Pengantar Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Tri Putranto, STMM. Saya Ali Fikri Abdillah dan rekan saya Irwan Jayadi akan menjelaskan atau memaparkan video pembelajaran ini dengan judul materi yaitu pengorganisasian, desain organisasi, dan wewenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Nusantara dengan jurusan Teknik Industri. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, STMM, dengan judul Perorganisasian, Organisasi, dan Wewenang. Dengan saya, Irwan Jayadi, dan rekan saya, Ali Fikri Abdillah. Tujuan pembelajaran dalam hal ini ialah: pertama, melahirkan perorganisasian; yang kedua, memahami proses perorganisasian; yang ketiga, memahami desain organisasi; dan yang terakhir, memahami pengertian wewenang. Latar belakang perorganisasian. Pengorganisasian dilakukan karena pekerjaan dalam sebuah organisasi tidak bisa dilakukan sendirian. Dengan adanya pengorganisasian, tugas bisa dibagi dengan jelas, kerjasama antar bagian menjadi lebih mudah, dan tujuan organisasi bisa dicapai dengan lebih efisien. Tanpa pengorganisasian, pekerjaan akan kacau dan tidak terarah. Latar belakang desain organisasi. Desain organisasi ialah cara menyusun dan mengatur bagian-bagian dalam organisasi agar bisa bekerja secara teratur dan efektif. Desain ini mencakup siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memimpin, bagaimana tugas dibagi, dan bagaimana semua bagian saling berhubungan. Setiap organisasi bisa punya bentuk desain yang berbeda, tergantung pada tujuan dan kebutuhannya. Belakang wewenang. Wewenang adalah hak untuk memerintah, membuat keputusan, dan memberi tugas kepada orang lain. Wewenang ini penting agar setiap orang tahu siapa yang harus ditaati, kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Wewenang biasa diberikan dari atasan ke bawahan, namun tetap ada tanggung jawab atas tugas yang dijalankan. Memahami perorganisasian. Perorganisasian ialah merupakan salah satu fungsi manajemen setelah perencanaan atau planning. Atau perorganisasian bisa disebut juga suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota terorganisasi. Agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien, dengan perorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik berupa sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan. Berikut beberapa definisi tentang perorganisasian. Menurut Stoner dan Walker, perorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dan yang kedua, menurut Ja'far Muhammad, perorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Tujuan perorganisasian. Pertama, merancang atau menetapkan struktur formal organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Dan yang kedua, mengelompokkan aktivitas dan sumber daya agar pendapat mereka saling berkaitan dan mendapatkan tujuan bersama. Yang ketiga, menghubungkan fungsi dan tugas kerja antar organisasi. Dan yang terakhir, membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Baik, saya lanjut. Proses pengorganisasian.
Ada 5 tahap proses pengorganisasian. Yang pertama yaitu meninjau ulang rencana dan tujuan organisasi untuk melihat aktivitas-aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menetapkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengklasifikasikan dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dan saling berkaitan. Yang keempat, memberikan penugasan dan delegasi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, menyusun hubungan hierarki atau vertikal dan horizontal antar orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran dan tanggung jawab dalam pembuatan keputusan hubungan koordinasi antar bagian. Unsur-unsur pengorganisasian sebagai berikut. Ada 5 unsur pengorganisasian. Yang pertama yaitu spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan adalah kegiatan membagi-bagi pekerjaan yang sesuai dibutuhkan oleh organisasi dan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah dan keahlian yang dibutuhkan, sehingga karyawan yang bersangkutan hanya mengerjakan pekerjaan tertentu sesuai bidang dan bagiannya. Yang kedua, rantai komando. Rantai komando adalah garis kewenangan yang digambar tak terputus yang mengikat seluruh individu dalam organisasi dan menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab pada siapa. Ada 2 prinsip rantai komando, yaitu yang pertama kesatuan perintah dan yang kedua jenjang organisasi yang menentukan tingkatan. Yang ketiga, kewenangan. Kewenangan adalah hak formal dan sah dari seseorang manajer untuk membuat keputusan, memberikan perintah dan mengalokasikan sumber daya bagi kepentingan organisasi. Ada beberapa kewenangan. Yang pertama, kewenangan lini, yaitu memberikan kewenangan bagi para manajer untuk bekerja langsung dengan bawahannya dan membuat keputusan langsung bagi jajarannya tanpa harus berkonsultasi pada bagian yang lain. Yang kedua, kewenangan staf. Kewenangan staf yaitu kewenangan yang dimiliki oleh asisten manajer atau staf departemen untuk memberikan saran, bantuan, dan layanan tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional yaitu kewenangan yang didelegasikan secara formal pada individu atau pada departemen untuk menangani, membantu aktivitas-aktivitas tertentu yang dilaksanakan oleh bagian lain. Yang keempat, ada unsur delegation. Delegation adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang lain yang melimpahkan wewenang. Yang kelima, ada unsur rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang kendali yaitu A. Subjektif, kecakapan dan keahlian, pengalaman, kesehatan umur, bakat, kepemimpinan seorang, kepribadian, kedudukan sosial, dan lain-lain. Yang kedua ada objektif atau faktor di luar seseorang, faktor lingkungan, jenis pekerjaan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kestabilan organisasi, jarak antara pengawas dan bawahan, banyak sedikitnya pekerjaan pada bawahan atau atasan. Yang ketiga, apakah sifat organisasi tersebut tersentralisasi atau terdesentralisasi? Jika tersentralisasi, maka rentang kendali akan sangat luas sebab kekuasaan lebih terpusat. Selanjutnya, desain organisasi. Desain organisasi adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Desain organisasi menekankan mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi. Ada seorang tokoh, Robbins dan Jung, menyatakan ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi atau pembagian kerja, yang merupakan perincian dan pengelompokan aktivitas atau kegiatan sejenis yang erat kaitannya untuk dilaksanakan oleh satuan atau pejabat tertentu. Yang kedua,
departementalisasi, yaitu proses pembagian aktivitas pekerjaan dan pengelompokan kegiatan, sehingga kegiatan sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan oleh satuan organisasi yang sama. Ada 5 bentuk utama departementalisasi, yaitu yang pertama departementalisasi fungsi, yang kedua produk, geografis, pelanggan, dan proses. Yang ketiga ada struktur rantai komando. Struktur rantai komando adalah suatu garis wewenang tanpa putus dari satuan puncak organisasi ke satuan paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali adalah batas jumlah bawahan yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Yang kelima, sentralisasi. Sentralisasi mengacu pada tingkat sejauh mana pengambilan keputusan dekonsentrasikan pada satu titik di dalam organisasi. Yang keenam, formalisasi. Formalisasi mengacu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi renjahnya formalisasi, antara lain jenis keterampilan, tingkatan organisasi, dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada faktor penentu desain. Yang pertama ada struktur organisasi. Yang barusan saya bahas, ada struktur organisasi, ada 6 struktur. Itu yang pertama spesialisasi, yang kedua faktor departementalisasi, yang ketiga rantai komando, yang keempat rentang kendali, yang kelima sentralisasi, dan yang keenam formalisasi. Terus yang kedua ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi yaitu semacam gambaran seberapa besar suatu organisasi beroperasi dan cakupannya. Yang ketiga teknologi yang digunakan. Teknologi sangat berperan penting ya bagi penentu desain, karena teknologi memainkan peran penting dalam pembentukan struktur, proses, dan efektivitas organisasi. Jadi teknologi sangat berpengaruh bagi desain organisasi. Yang keempat ada lingkungan eksternal. Apa sih lingkungan eksternal itu? Jadi lingkungan eksternal itu faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi tersebut. Jadi lingkungan eksternal ini mencangkup dunia luar. Cangkupannya cukup luas dari segi pasar, regulasi, pesaingnya. Jadi lingkungan eksternal itu sangat penting ya bagi organisasi, karena dapat menyesuaikan strategi dan operasionalnya agar organisasi tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir ada wewenang. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu jabatan untuk melakukan tindakan tertentu, mengambil keputusan, atau memerintah orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Ada 2 teori yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu yang pertama teori formal. Teori formal ini sering disebut sebagai pandangan klasik karena menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Jadi teori formal ini kayak suatu warisan gitu, untuk seseorang dari seorang pendahulunya. Dan yang kedua ada teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Teori ini menyanggah pemikiran bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori penerimaan atau aliran perilaku berpendapat bahwa wewenang seorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Jadi kalau teori penerimaan ini suatu yang wewenangnya dianugerahkan jika seorang tersebut menerima atau bisa menjalankan. Jadi kalau dia menerima ya, jadi kalau tidak diterima ya wewenang ini tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang ini atau seorang tersebut. Ada tokoh yang bernama
Chester Bernard mengatakan pula bahwa seorang akan bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan apabila kondisinya: 1. Dia dapat memahami komunikasi tertentu. 2. Pada saat keputusannya dibuat, dia percaya bahwa hal itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi. 3. Dia yakin bahwa hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan. Dan 4. Dia mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari pembahasan tersebut yaitu pengorganisasian merupakan fungsi penting dalam manajemen yang menentukan bagaimana sumber daya dan kegiatan diatur secara efisien dalam organisasi. Proses dan desain organisasi yang baik akan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan. Pemahaman terhadap wewenang dan prinsip-prinsipnya menjadi kunci dalam menciptakan struktur organisasi yang sehat dan produktif. Oke, sekian dari kami, saya Ali Fikri Abdillah dan rekan saya Dewan Jayadi. Mohon maaf jika ada materi atau penyampaian kami yang kurang dalam video pembelajaran ini, karena kami masih sama-sama belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.